Ini lagi dan lagi terkait kehebohan dari Nikita Mirzani, yaitu video call saat Dr. Oki Pratama jualan live di TikTok. Tiba-tiba Niki nimbrung ikut, dan Menteri IMIPAS Pak Agus bilang itu memakai wartel. Sebenarnya SOP dari pemakaian handphone atau wartel di dalam lapas tersebut seperti apa sih, Bang? Ya, sepanjang pengetahuan saya, apalagi di Pondok Bambu ya, itulah rutan dan lapas perempuan yang di Jakarta Raya ya hitungannya ya. Nah itu memang bisnis di dalam situ tuh sangat kental banget dari awal ya. Dari tahun sebelum 2010 sampai sekarang ya, mungkin sekarang agak lebih bagus lagi, lebih cantik lagi ya tempatnya ya, karena memang dulu itu di arah luar kota sama kayak Cipinang, tapi karena Jakarta itu melebar ya, dia sekarang di tengah-tengah kota itu, seperti halnya Salemba. Nah makanya yang saya menjadi concern masyarakat banyak, kok dia bisa nimbrung di live-nya orang ya. Nah padahal yang saya tahu kalau namanya wartel di dalam itu hanya untuk kepentingan-kepentingan yang sangat-sangat urgent ya, untuk pembelaan maupun dia kontak keluarga. Tapi ya terus terang ya, saya nggak kaget ya, karena memang itu namanya di Indonesia itu namanya lembaga pemasyarakatan, yang di dalam itu namanya warga binaan. Artinya di dalam itu sebetulnya simulasi yang ada di masyarakat luar, cuman ini dalam kerangkeng aja. Tapi ketika dia menunjukkan betapa dikjayanya ya, Nikita Mirzani ya, dalam menghadapi perkaranya, saya pikir zamannya Jessica pun nggak sedemikian hebohnya. Saya juga ngelihat itu bahwa di perkara Nikmir ini istimewa ya, ya seistimewa namanya tiba-tiba 10 November kemarin Soeharto menjadi pahlawan nasional. Ya artinya di pemerintahan ini kita nggak bisa kaget ya. Ya guru besar KKN aja udah jadi pahlawan nasional. Artinya penyimpangan-penyimpangan yang dirasakan di masyarakat itu, yang kejadian Nikmir ini kita nggak kaget-kaget, ini biasa aja, udah dianggap biasa aja. Nah karena mungkin penormalisasian terhadap sesuatu hal yang buruk udah normal ini. Nah, tapi ingat, nah kita nih mau dibawa kemana bangsa ini? Artinya ketika ada warga binaan ya, tapi memang dia bukan warga binaan asli, karena memang dia masih menempuh upaya hukum ya, dan dia kemungkinan bisa bebas, mungkin harapan dia. Tapi yang utamanya ketika dia menyeruak ke masyarakat bahwa ketika si Dr. Oki lagi live di TikTok, kebongkar semua. Berarti memang Indonesia itu sangat-sangat longgar sekali. Artinya ada privilege terhadap salah satu ya kayak contohnya pentolan ini bisa dikasih privilege. Mungkin dia dekat dengan siapa, jaringannya dekat dengan siapa, ya mungkin itu bukan hal yang atau rahasia umum lagi. Tapi yang didemonstrasikan Nikmir ini adalah ya puncak dari gunung es setelah HM Soeharto menjadi pahlawan nasional. Jangan kaget, pasti ada kejutan lainnya yang lebih ngeri lagi. Bang, dan akhirnya Menteri IMIPAS yaitu Pak Agus bilang akan memberi teguran dan sanksi kepada Niki saat menggunakan wartel tersebut saat nimbrung di live TikTok Dr. Oki. Sebenarnya sanksi yang diberikan itu bisa pengurangan remisinya dihilangkan, atau walaupun tidak mempengaruhi hukuman dia ya, yang dia mengajukan banding ya kan. Gimana menurut Abang sebagai hukum? Inilah yang didemonstrasikan Niki lagi adalah celah-celah hukum yang ada di proses pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Berarti celahnya terbuka lebar. Artinya semua yang bisa
punya akses ke situ, alias punya duit ya, itu bisa melakukan hal itu dengan mudahnya. Nah, makanya jangan kaget kalau Indonesia itu perlintasan narkoba terbesar di dunia, bisa juga. Pengendalian segala macam itu kejahatan ya, scammer segala macam dari penjara-penjara mungkin, karena memang tadi didemonstrasikan ini komunikasi live TikTok tuh mudah banget, apalagi yang lain. Artinya ketika lu punya akses, Anda punya duit, Anda bisa mencapai itu. Itu yang didemonstrasikan oleh Nikita di situ ketika live TikToknya si siapa, Dr. Oki ini clear itu. Kalau terkait sanksinya bang, gimana bang? Apa yang akan diberikan? Menurut saya itu omong-omong ya, omong kosong aja lah. Saya pikir kalau udah kejadian begini, proses korektifnya tuh nggak bakal ada lagi. Karena memang yang seperti yang ditampilkan untuk urusan Ahmad Zhoni aja dia dibekep, dipindahkan SOP-nya ya, kayak teroris atau kayak dia pembunuh nomor satu, serial killer atau gimana, pembunuh berantai, atau dia pengedar terbesar di dunia. Padahal ya kalau dibilang itu mungkin kaki lima ya, tapi ya inilah di Indonesia, kalau namanya Anda dikriminalisasi jangan kaget. Tapi kalau Anda punya duit, Anda bisa menguasain celah hukumnya, itulah jalannya. Jadi ini bukan rahasia umum lagi gitu. Bang, terkait yang tiba-tiba Niki nimbrung di live Dr. Oki yang jualan, bisa dibilang ini terencana dan juga bisa dibilang ini blunder dari Siber, karena kan pasti kan siapa nanya tujuannya untuk apa penggunaan wartel tersebut, menghubungi siapa dan siapa. Bisa dibilang itu bang. Itulah loophole-nya, lubangnya. Artinya dengan mudahnya sekelas Nikita Mirzani mendapatkan privilege yang sangat luar biasa. Mungkin kalau dia bisa live kemana aja, dia bisa live itu, karena menggunakan jaringan yang cukup bagus ya, difasilitasi sama Dijen Lapas ya, dengan mudahnya dari Pondok Bambu. Kalau dia bisa ikut Zoom meeting di internasional, bisa juga dia langsung bisa ngebit apa juga bisa, karena yang dipertontonkan adalah lubang. Artinya inilah celah-celah hukum yang memang bisa diterobos oleh penjahat-penjahat atau ya kategori penjahat ya, sekaliber NM. Artinya ya memang punya akses, punya ini ya, makanya kalau ketika ada isu ada orang itu bisa ngapa-ngapain di dalam penjara atau di dalam lembaga pemasyarakatan, jangan kaget, karena di Indonesia itu pendekatannya itu warga binaan, lembaga pemasyarakatan, bukan prison, bukan Department of Prison. Artinya bukan untuk dihukum dia, tapi untuk dikembalikan ke masyarakat. Bang, sanksi apa yang diberikan kalau itu kan Niki, kalau untuk sipir yang menjaga wartel tersebut? Karena kan bisa dibilang ini menjadi kehebohan bagi netizen, bagi semuanya. Karena bisa dibilang enak dong jadi Niki gitu, di lapas saja masih bisa bantu Dr. Oki live jual, nanti gimana bang? Ya kalau bisa dikomersialisasikan ya, sekali pakai wartel itu sekian, ada nilainya ya, sekian juta misalnya, sekian ratus ribu atau berapa saja lah dimonetisasi. Artinya ini baru satu orang Niki. Kalau ada 1000 orang Niki, warga binaan ada berapa? Nah itu dikalikan saja. Artinya bisnisnya memang lagi bagus-bagusnya ini. Bisa dibilang bisnis bagus-bagusnya, ada permainan di dalam tersebut bang. Memang tidak bisa dibantah lagi ya, karena memang faktanya sudah kentara dan sangat itu. Kalau nggak tertampar mukanya saya juga nggak ngerti ya. Artinya ya kembali lagi, HM Soeharto jadi pahlawan nasional, saya nggak kaget jadinya kalau cuman